semuanya, kali ini kita akan melakukan sesuatu yang mungkin kedengarannya sedikit aneh. Kita akan membedah bareng-bareng sebuah soal ujian anak SMA. Tapi percayalah, di balik soal-soal ini tersimpan kunci untuk mengerti dunia modern yang kita tinggali sekarang. Coba lihat ini. Sepintas ya, ini cuma soal ujian biasa kan? Soal informatika kelas 12. Ada pilihan ganda, ada esai, ya standar lah. Kelihatannya sih cuma buat nentuin nilai di rapor dan selesai. Tapi gimana kalau saya bilang ini lebih dari sekedar soal ujian? Gimana kalau tiap nomornya itu sebenarnya petunjuk? Dan kalau kita rangkai, ini jadi semacam blueprint atau cetak biru untuk memahami teknologi yang membentuk hidup kita sehari-hari. Nah, ini dia bagian serunya. Yuk kita bongkar cetak biru ini sama-sama. Oke, mari kita mulai. Hal pertama yang langsung disorot oleh ujian ini adalah kecepatan. Seberapa cepatnya dunia teknologi kita bergerak, dan kenapa, suka atau tidak suka, kita semua harus ikut berlari. Dan ini langsung dibahas di soal nomor 1, pakai kutipan dari Alvin Toffler. Intinya gini, teknologi itu seperti monster yang memakan dirinya sendiri untuk menjadi lebih besar. Setiap penemuan baru menjadi fondasi untuk penemuan selanjutnya. Makanya, seperti efek bola salju, makin lama makin besar, makin cepat. Inilah kenapa rasanya dunia kita perubahannya cepat sekali. Terus, gimana caranya biar kita nggak tergulung sama bola salju tadi? Nah, soal nomor 2 memberikan jawabannya. Kuncinya ada di literasi digital. Dan, ini penting banget ya, ini bukan lagi soal bisa mengetik atau bisa buka media sosial. Bukan, ini sudah jadi kemampuan dasar untuk bertahan hidup, untuk berpikir kritis, dan untuk memecahkan masalah di era sekarang. Oke, sekarang kita masuk lebih dalam lagi. Ujian ini mulai membongkar mesin-mesin raksasa yang tidak terlihat, yang berjalan di belakang layar kehidupan kita setiap hari. Sistem-sistem yang terus kita pakai, tapi mungkin kita nggak pernah benar-benar memikirkan, ini sebenarnya gimana sih cara kerjanya? Dan yang pertama dibahas adalah salah satu pilar utama dunia modern, yaitu Internet of Things, atau yang sering kita dengar IoT. Jadi, apa sih IoT itu? Simpelnya gini, menurut soal nomor 3, ini adalah kondisi di mana benda-benda di sekitar kita menjadi pindar. Jam tangan, kulkas, lampu, mobil, semuanya dipasangi otak kecil dan bisa berbicara satu sama lain lewat internet, tanpa perlu kita suruh. Contoh paling gampang dari soal nomor 11 itu ya smart home. Kamu bisa bayangin lampu, AC, bahkan gorden di rumahmu bisa saling berkomunikasi dan bekerja bareng secara otomatis. Keren kan? Oke, dari benda-benda pintar, kita pindah ke konsep raksasa berikutnya yang dibahas di soal nomor 4, Big Data. Coba pikirin deh, setiap kali kamu mengklik sesuatu, menyukai postingan, menonton video, atau bahkan hanya berjalan-jalan membawa ponsel, kamu itu menghasilkan data. Nah, Big Data adalah istilah untuk lautan data raksasa yang kita semua ciptakan setiap detiknya. Datanya itu banyak sekali, super kompleks, dan bertambahnya gila-gilaan. Saking besarnya, komputer biasa saja sudah tidak sanggup mengolahnya. Nah, data sebesar itu untuk apa? Ini menyambung ke konsep kunci ketiga di bagian ini, kecerdasan buatan atau AI. Dan ujian ini cerdas sekali, tidak hanya memberikan definisi textbook, tapi langsung bertanya, memangnya AI itu bisa melakukan apa saja sih? Dan untuk menjawab itu, soal nomor 7 memberikan contoh yang paling gampang kita bayangkan. Mobil yang bisa menyetir sendiri. Ini bukan lagi di film-film fiksi ilmiah loh, ini beneran ada. Ini adalah AI yang sedang beraksi. Sebuah sistem komputer yang bisa melihat jalan, mengerti kondisi lalu lintas, dan yang paling penting, mengambil keputusan sendiri. Kapan harus mengerem, kapan harus berbelok. Jadi, poin utamanya AI itu bukan tentang robot humanoid, tapi tentang sistem yang bisa berpikir dan bertindak secara mandiri. Oke, tadi kan kita membicarakan konsep-konsep besarnya ya, IoT, Big Data, AI. Sekarang, ujian ini mengajak kita turun tangan. Gimana sih caranya kita benar-benar membuat alat-alat pintar itu? Apa saja perkakas yang harus dikuasai? Nah, ini bagian favorit saya. Dari soal 16, 19, dan 20, kita dikenalkan pada 2 alat tempur utama bagi para maker. Anggap saja begini, ada Raspberry Pi, itu kita sebut otaknya. Dia ini komputer super mini yang bisa memikirkan hal-hal kompleks seperti menjalankan sistem operasi. Terus ada Arduino, nah ini ototnya. Dia tidak sepintar Raspberry Pi, tapi dia jago sekali melakukan satu tugas spesifik berulang-ulang, seperti mengedipkan lampu atau membaca sensor suhu.
Jadi ada otak untuk berpikir, ada otot untuk bergerak. Keduanya penting sekali. Oke, kita sudah punya otak dan ototnya. Terus gimana cara kita memberi perintah kepada mereka? Nah, sekarang kita masuk ke bagian bahasanya. Cara kita berbicara dengan alat-alat ini. Dan di soal 34 sampai 38 ada analogi yang keren sekali untuk menjelaskannya. Membuat kue. Jadi, setiap program Arduino itu punya dua resep utama. Pertama, ada yang namanya setup. Ini seperti tahap persiapan mengeluarkan mangkuk, memecahkan telur, menimbang tepung. Hanya dilakukan sekali di awal kan? Nah, yang kedua ada loop. Ini adalah aksi utamanya. Seperti mengaduk adonan terus-menerus atau memanggang kuenya. Bagian ini diulang terus lagi dan lagi tanpa henti. Simple sekali kan konsepnya? Terus, ada beberapa kata kunci atau mantra dasar yang dikenalkan di soal 41 sampai 46. Ada perintah untuk menentukan pin itu jadi input atau output. Ada perintah untuk menyalakan atau mematikan sesuatu. Ada perintah untuk tunggu sebentar. Kelihatannya sepele, tapi hanya dengan gabungan beberapa mantra simple ini, kita sudah bisa membuat proyek-proyek keren, mulai dari lampu disko mini sampai sistem penyiram tanaman otomatis. Semuanya dimulai dari perintah-perintah dasar ini. Oke, kita sudah membahas konsepnya, alatnya, sampai bahasanya. Dan sekarang, kita sampai di bagian puncak. Bagian yang menurut saya paling penting dari semuanya. Pelajaran pamungkas dari ujian ini ternyata bukan soal perangkat keras atau jagung oding, tapi soal cara berpikir. Dari soal 28 dan soal esainya, terlihat jelas tujuan akhirnya adalah untuk mengajarkan yang namanya berpikir komputasional atau computational thinking. Dengar ya, tujuannya itu bukan untuk membuat semua anak SMA menjadi programmer. Bukan. Tujuannya adalah untuk memberi kita semua semacam pisau bedah untuk pikiran kita. Sebuah cara untuk memecahkan masalah apapun, serumit apapun, secara efektif dan efisien. Ada 4 pilar utamanya. Pilar pertama, dekomposisi. Gampangnya, memecah masalah besar menjadi potongan-potongan kecil. Contohnya dari soal 29 itu pas sekali. Kalau kita berpikir, tugas saya hari ini membereskan rumah. Wah, rasanya berat sekali kan? Coba pecah. 1. Cuci piring. 2. Sapu lantai kamar. 3. Buang sampah. Tiba-tiba, masalah raksasa tadi jadi kelihatan gampang dikerjakan. Pilar kedua, pengenalan pola. Ini soal mencari kesamaan atau tren. Contoh, di soal 31, itu seperti sistem rekomendasi di layanan streaming. Sistemnya melihat, oh, orang ini suka film superhero A, terus nonton film superhero B. Sepertinya dia bakal suka juga nih sama film superhero C. Nah, kemampuan mencari pola seperti itu krusial sekali. Pilar ketiga, abstraksi. Ini kedengarannya rumit, tapi intinya simple. Fokus pada yang penting, buang yang tidak penting. Contohnya dari soal 30 itu sistem pengenal wajah di ponsel Anda. Waktu dia memindai wajah Anda, dia hanya peduli pada hal-hal kunci. Jarak antara mata, bentuk hidung, garis bibir. Dia tidak peduli Anda sedang pakai baju apa, atau di belakang Anda ada pot bunga. Nah, itu abstraksi. Seni memilah informasi. Dan yang terakhir, pilar keempat, algoritma. Nah, ini dia finalnya. Setelah masalahnya kita pecah-pecah, polanya kita temukan, dan yang tidak penting kita buang, akhirnya kita membuat resepnya. Serangkaian instruksi langkah demi langkah yang super jelas untuk menyelesaikan masalah itu. Seperti resep masakan, ikuti langkah 1, terus 2, terus 3, pasti jadi. Keempat pilar ini kalau digabungkan itu jadi superpower untuk memecahkan masalah. Jadi, kalau kita lihat lagi, ternyata soal ujian yang kelihatannya membosankan ini, wow, ini bukan sekedar ujian. Ini adalah peta untuk navigasi di dunia modern. Ini adalah kotak perkakas untuk membangun masa depan. Dan yang paling penting, ini adalah latihan untuk mengasah cara berpikir yang kita semua butuhkan. Bukan hanya untuk anak SMA, tapi untuk kita semua. Jadi, pertanyaannya sekarang untuk Anda. Dengan semua balok-balok penyusun ini di tangan Anda mau bangun apa?